Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elinara Priani dengan NIM 1803714. Di sini, saya akan menjelaskan tentang guru, tugas guru, dan arti belajar. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang guru. Apa itu guru? Guru itu sering kita temui di sekolah sebagai pengajar dan pendidik untuk siswanya. Bahkan, para pakar pun sepakat bahwa guru merupakan kunci keberhasilan dalam pendidikan di sekolah. Betapapun kemajuan teknologi, kehadiran guru tidak dapat menggantikan perannya sebagai pendidik dan pengajar. Nah, seperti yang kita tahu, untuk mengakses internet, siapa saja boleh melakukannya. Nah, kita bisa melakukan pencarian ilmu pengetahuan baru melalui internet. Tetapi, tetap saja kehadiran guru sangat diperlukan untuk menjabarkan, menguraikan, dan mengajarkan materi pengetahuan itu, disertai dengan kegiatan pembimbingan. Selanjutnya, ada tugas guru. Tugas guru di sini selain mengajar dan membimbing, ada 4 kriteria. Yang pertama, pengkondisian kelas. Seperti yang kita tahu, dalam satu kelas itu terdapat berbagai macam karakter dari setiap siswanya yang berbeda-beda. Nah, di sini merupakan salah satu tantangan bagi seorang guru bagaimana caranya tetap mengkondisikan kelas supaya di kelas itu suasana pembelajaran tetap kondusif dan siswa tetap fokus terhadap pembelajaran. 2. Membuat suasana positif dan menarik. Ini merupakan sebuah tantangan untuk guru bagaimana caranya untuk tetap menjaga suasana kelas itu menjadi positif dengan menggunakan metode-metode atau strategi pembelajaran yang menarik sehingga suasana kelas positif, suasana hati siswanya juga positif, dan itu akan mempengaruhi proses pembelajaran. Siswa menjadi lebih mudah mengerti jika suasana hatinya itu senang dan siap untuk menerima pembelajaran. 3. Menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Bagaimana caranya supaya kita menjadi guru yang kreatif dan inovatif? Ini masih nyambung ke poin kedua, yaitu membuat suasana positif, karena dengan suasana positif itu membentuk kreativitas terhadap diri sendiri. Nah, guru yang kreatif itu adalah guru yang dapat memanfaatkan barang-barang di sekitar guru itu menjadi media pembelajaran. Seperti misalkan, ada tempat pensil untuk media pembelajaran, atau mungkin pulpen, penghapus, atau spidol bisa digunakan sebagai alat pembelajaran yang efektif. Dan karena menggunakan barang-barang di sekitar kita, siswa menjadi lebih paham karena hal itu merupakan kegiatan sehari-harinya. Sebagaimana yang kita tahu, bahwa pembelajaran itu harus dimulai dari kegiatan sehari-hari siswa supaya materi yang kita berikan pada hari itu mudah diserap oleh siswanya. Poin keempat, penggunaan teknologi di dalam kelas. Sebagaimana yang kita tahu, guru zaman sekarang itu harus bisa menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya. Gunakanlah fasilitas yang tersedia dari sekolah untuk proses belajar dan mengajar. Salah satunya bisa dengan proyektor. Nah, proyektor ini bisa kita sambungkan ke laptop dan menampilkan video pembelajaran, games, dan lain-lain. Dengan media audiovisual ini membuat siswa lebih mudah mengerti karena siswa melihat juga dan mendengar juga. Selanjutnya, arti belajar. Seperti yang kita tahu, proses belajar dapat kita artikan secara umum adalah kegiatan mencari informasi dan mengubah perilaku. Banyak pendapat dari para ahli yang berbeda-beda tentang arti belajar. Namun, intinya tetap sama, yaitu perubahan perilaku. Yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Arti belajar menurut salah satu pakar psikologi, yaitu James O. Whittaker, mengartikan belajar sebagai proses ketika perilaku dimunculkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Kemudian dari Cromwell berpendapat bahwa belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil dari suatu pengalaman. Selanjutnya ada dari Howard L. Kingsley mengatakan bahwa belajar adalah proses ketika tingkah laku dimunculkan atau diubah melalui praktik atau latihan.
Nah, di sini bisa kita tarik garis besarnya. Untuk arti belajar itu sendiri dapat kita artikan sebagai proses yang di dalamnya melakukan berbagai pengalaman untuk menangkap suatu isi dan pesan dalam jangka waktu tertentu yang dapat membawa perubahan yang tercermin di dalam perilakunya. Terdapat 3 kata kunci di dalam arti belajar. Yang pertama ada proses, yang kedua ada pengalaman, yang ketiga ada perilaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Saidah Fakrunisa dengan NIM 1806931, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Purwakarta, semester 5, pemateri kedua dari kelompok pertama yang akan memaparkan materi tentang 3 ranah pembelajaran. Bisa dilihat pada slide kelima, yang pertama ada ranah kognitif, yaitu ranah yang berkenaan dengan pengetahuan, penalaran, atau pikiran yang terdiri dari kategori pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintetis, dan evaluasi. Yang kedua ada ranah afektif. Ranah afektif yaitu kemampuan yang mengutamakan perasaan emosi yang terdiri dari kategori penerimaan, partisipasi, penilaian atau penentuan sikap, organisasi, dan pembentukan pola hidup. Dan yang ketiga yaitu ranah psikomotorik. Ranah psikomotorik yaitu kemampuan yang lebih mengutamakan kepada keterampilan jasmani. Nah, dan pada slide ke-7 saya akan memaparkan materi mengenai komponen dalam proses belajar. Yang pertama ada guru. Di sini guru sebagai tutor atau pemberi informasi. Yang kedua ada siswa. Di sini siswa sebagai penerima informasi. Yang ketiga ada materi ajar. Materi ajar di sini yaitu guru sebagai penyalur informasi memiliki landasan atau acuan, yaitu dari materi ajar. Yang keempat ada waktu. Waktu di sini yaitu kapan siswa dan guru akan melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar. Dan yang kelima ada tempat. Tempat di sini yaitu tempat di mana siswa dan guru akan melaksanakan berlangsungnya proses belajar mengajar. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan diteruskan oleh partner saya yaitu Saudara Bagus Andrean. Perkenalkan, nama saya Bagus Andrean dengan NIM 1807020. Di sini saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri belajar. Seseorang dapat mengamati perilaku orang yang telah belajar setelah membandingkannya dengan keadaan sebelum belajar. Jika ada perubahan setelah proses belajar, dapat dikatakan ia telah belajar. Jika pada hakikatnya proses belajar adalah perubahan perilaku. Ada beberapa perubahan tertentu yang dapat dimasukkan sebagai ciri-ciri belajar sebagai berikut. Yang pertama itu ada perubahan yang terjadi secara sadar. Hal ini berarti seorang individu yang belajar akan menyadari terjadinya perubahan. Atau setidaknya individu merasakan telah terjadi ada suatu perubahan dalam dirinya. Nah, misalkan ia menyadari jika setelah belajar ia telah tahu bagaimana sistem pencernaan makanan pada manusia. Ia menyadari bahwa kesalahannya di setiap mengerjakan soal fisika telah berkurang. Yang kedua itu ada perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Artinya, sebagai hasil belajar, perubahan yang terjadi pada diri individu berlangsung secara kontinu dan tidak statis. Jadi, suatu perubahan yang telah terjadi akan menyebabkan perubahan berikutnya dan akan berguna bagi proses belajar berikutnya. Misalkan nih, jika seorang telah belajar menulis, ia akan mengalami perubahan dari yang tadinya tidak bisa menulis menjadi bisa menulis. Kemampuan menulis tersebut akan selalu ia gunakan setiap belajar. Dari kemampuan menulisnya, ia juga dapat memperoleh kecakapan lainnya seperti menulis surat, menulis rangkuman, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu ada perubahan dalam belajar bersifat
positif, dan aktif. Dalam belajar, perubahan tersebut selalu bertambah dan tertuju untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah sebabnya semakin sering individu belajar, maka perubahan yang diperoleh semakin baik. Jadi pada dasarnya perubahan tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi karena ada usaha dari individu itu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan perubahan dalam belajar bersifat aktif. 4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Ini berarti bahwa perilaku yang terjadi setelah belajar itu bersifat menetap. Misalkan, kecakapan seseorang dalam mengetik komputer setelah belajar tidak akan hilang, tetapi akan terus dimiliki dan bahkan makin berkembang jika terus digunakan dan dilatih. Nah, terus yang kelima itu ada perubahan dalam belajar, bertujuan dan terarah. Ini berarti bahwa perubahan perilaku terjadi karena adanya tujuan yang hendak dicapai. Misalkan nih, seseorang yang telah belajar menghitung, sebelumnya sudah ditetapkan tujuan yang hendak dicapainya atau telah ditentukan tingkat kecakapan mana yang hendak dicapainya. Dengan demikian, kegiatan belajar yang dilakukan selalu terarah pada perubahan perilaku yang telah ditetapkan. Nah, yang terakhir itu ada perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Artinya, jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan mengalami perubahan perilaku secara komprehensif dalam kebiasaannya, keterampilannya, pengetahuan, dan lain sebagainya. Misalkan nih, jika seseorang anak telah belajar membaca, perubahan yang paling tampak adalah dalam keterampilan membacanya. Selain itu, ia telah memahami berbagai jenis huruf, tanda baca, dan lain sebagainya. Bahkan dapat mengajarkan orang lain dalam belajar membaca. Jadi, aspek perubahan yang satu berhubungan erat dengan aspek lainnya. Nah, kemudian ada tahapan belajar menurut para ahli. Yang pertama itu ada Jeremy S. Bruner. Nah, menurut Bruner, dalam proses belajar, peserta didik menempuh 3 tahap, yaitu tahap informasi, tahap penerima materi ya. Yang kedua ada tahap transformasi, tahap pengubahan materi, dan ketiga itu ada tahap evaluasi, tahap penilaian materi. Pada tahap informasi, seorang peserta didik yang sedang belajar mendapatkan sejumlah keterangan mengenai materi yang sedang dipelajari. Informasi tersebut bisa merupakan sesuatu yang baru atau malah bisa jadi sesuatu yang sama sekali baru. Ada juga materi yang berfungsi untuk memperdalam pengetahuan yang sebelumnya telah dimiliki. Selanjutnya, pada tahap informasi yang telah diperoleh dianalisis, diubah atau diinformasikan menjadi bentuk yang konseptual agar kelak dapat dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih luas. Kemudian pada tahap evaluasi, seorang siswa menilai dirinya sendiri atau dapat juga dinilai oleh orang lain, seperti gurunya atau teman sebayanya, untuk mengetahui sejauh mana sih informasi yang telah diinformasikan dapat dimanfaatkan untuk memahami suatu gejala atau memecahkan masalah yang dihadapinya. Yang kedua itu ada Arno F. Wittig. Dalam bukunya yang berjudul Psychology of Learning mengungkapkan bahwa dalam setiap proses belajar selalu berlangsung dalam 3 tahap. Yang pertama itu ada tahap acquisition atau tahap perolehan atau penerimaan informasi. Yang kedua itu ada tahap storage atau tahap penyimpanan informasi, dan ketiga itu ada tahap retrieval atau tahap mendapatkan kembali informasi. Oke, pada tahap acquisition, seorang peserta didik mulai menerima informasi sebagai stimulus dan melakukan respon terhadapnya sehingga menimbulkan pemahaman dan perilaku baru. Pada tahap ini terjadi perpaduan antara pemahaman dengan perilaku baru dalam keseluruhan perilakunya.
Tahap ini merupakan tahapan yang paling mendasar sehingga kegagalan pada tahap ini akan mengakibatkan kegagalan-kegagalan pada tahap berikutnya. Oke, selanjutnya pada tahap storage, seorang peserta didik secara otomatis akan mengalami proses penyimpanan pemahaman dan perilaku baru yang ia peroleh ketika menjalani proses acquisition. Dalam tahap ini terlihat fungsi ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Kemudian pada tahap retrieval, seorang peserta didik akan mengaktifkan kembali fungsi-fungsi sistem ingatannya. Misalkan nih, ketika ia menjawab soal-soal ulangan ataupun ujian, serta ketika ia berusaha memecahkan suatu masalah. Tahap ini pada dasarnya adalah upaya atau peristiwa mental dalam mengungkapkan dan memproduksi kembali apa-apa saja yang tersimpan dalam ingatan, baik berupa informasi, simbol, pemahaman, serta perilaku tertentu, sehingga respon atau stimulus yang terjadi yang sedang dihadapi individu. Oke, yang ketiga itu ada Albert Bandura. Berbeda dengan Brunner dan Wittig yang membagi proses belajar menjadi 3 tahap, kalau Bandura ini membagi proses belajar menjadi 4 tahap, yaitu yang pertama ada tahap perhatian, yang kedua ada tahap penyimpanan dalam ingatan, yang ketiga ada tahap reproduksi, dan yang keempat itu ada tahap motivasi. Keempat tahapan tersebut berawal dari adanya pemberian stimulus atau sajian perilaku model dan berakhir dengan penampilan atau kinerja tertentu, sehingga sebagai hasil belajar seorang peserta didik pada tahap perhatian pada peserta didik pada umumnya memusatkan perhatian pada suatu objek materi atau perilaku yang lebih menarik, terutama karena keunikannya dibandingkan dengan materi atau perilaku lain yang sebelumnya telah mereka ketahui. Pada tahap penyimpanan dalam ingatan, informasi berupa materi atau contoh perilaku model itu ditangkap, diproses, dan disimpan dalam memori. Pada umumnya, para peserta didik akan lebih baik dalam menangkap dan menyimpan segala informasi yang disampaikan atau perilaku yang dicontohkan. Apabila disertai dengan penyebutan atau penulisan nama, istilah, dan label yang jelas, serta contoh perbuatan yang akurat. Selanjutnya pada tahap reproduksi, segala bayangan citra mental atau kode-kode simbolis yang berisi informasi, pengetahuan, dan perilaku yang telah tersimpan dalam memori para peserta didik itu diproduksi kembali untuk mengidentifikasi tingkat penguasaan para peserta didik. Guru dapat menyuruh mereka membuat atau melakukan lagi apa-apa yang telah mereka serap seperti menggunakan sarana point test. Kemudian tahap motivasi. Tahap ini berfungsi sebagai penguatan bersemayamnya segala informasi dalam memori para peserta didik. Pada tahap ini, guru dianjurkan memberikan pujian, hadiah, atau nilai tertentu kepada peserta didik yang berkinerja memuaskan. Sementara kepada peserta didik yang bekerja kurang memuaskan, perlu diyakinkan akan arti penting penguasaan materi atau perilaku yang disajikan oleh guru bagi kehidupan mereka. Seiring dengan upaya tersebut, alangkah baiknya jika guru menunjukkan bukti-bukti kerugian orang yang tidak menguasai materi atau perilaku tersebut, sehingga dari para peserta didik itu lama atau lambat laun akan menyadari bahwa pentingnya penguasaan dalam materi.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.